Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid. Apa kabarnya? Baik-baik semuanya ya. Alhamdulillah. Lanjutkan materi yang kemarin. Buka halaman 44 maksudnya. Yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek atau cerpen. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang unsur yang terdapat dalam cerita pendek. Ya, untuk menganalisis unsur-unsur tersebut terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam cerita pendek tersebut, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita pendek itu dari luar cerpen tersebut. Pembagian dari kedua unsur tersebut yaitu yang pertama unsur intrinsik, ada tema, sudut pandang, latar, tokoh dan perwatakan, alur, amanat. Dan sedangkan yang unsur ekstrinsik itu ada latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Untuk unsur yang pertama yaitu unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Ya, tema itu adalah sesuatu yang mendasari dari pokok cerita tersebut. Yang kedua yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi atau kedudukan pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang itu terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang kedua dan juga sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu pengarang berfungsi sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam cerita. Maksudnya itu pengarang itu menggambarkan langsung penulisannya itu dalam cerita itu seperti apa. Contoh dari sudut pandang orang pertama itu seperti kata aku, saya, kami, dan juga kita. Yang selanjutnya itu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah pengarang berada di luar cerita. Itu seperti pengarang itu menceritakan orang lain, seperti dalam kata ia, dia, dan mereka. Selanjutnya yaitu latar. Latar adalah segala keterangan yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana yang tergambar ketika cerita atau peristiwa berlangsung. Itu seperti tempat dalam cerita, suasana, dan juga waktu. Latar itu ada tiga, seperti yang tadi, yaitu latar tempat itu menggambarkan ya sebuah tempat, dan selanjutnya yang latar waktu itu menggambarkan waktu kejadiannya tersebut seperti siang atau malam atau pagi dan seterusnya. Sedangkan yang suasana itu ya menggambarkan tentang suasana seperti kesedihan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tokoh dan perwatakan. Sujiman 1990 mendefinisikan pengertian tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di berbagai peristiwa dalam cerita, atau bisa juga seperti ya pemeran atau penggambaran tokoh. Yang selanjutnya yaitu alur. Alur cerita ialah peristiwa yang jalin menjalin berdasar atas urutan atau hubungan tertentu. Alur cerita itu ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Ya, alur itu seperti jalannya cerita dalam cerpen. Alur maju itu ya menceritakan alur itu maju terus,
sedangkan alur mundur terus, sedangkan alur campuran itu maju mundur. Yang selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton atau pendengar. Amanat itu ya dalam sebuah cerita tersebut selalu ada sesuatu yang dapat diambil untuk kita pelajari, itu yang disebut amanat. Nah, selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Dalam unsur ekstrinsik ada dua, yaitu latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Ya, latar belakang masyarakat itu dapat mengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerpen. Misalnya seperti kondisi politik, itu kan termasuk ke dalam kemasyarakatan atau ideologi, terus kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang memuat tentang pemahaman faktor-faktor atau motivasi pengarang untuk membuat sebuah cerpen tersebut. Ya, mungkin itu saja. Bagaimana murid-murid, apakah ada yang ingin tanyakan atau mungkin sudah paham? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Dan selanjutnya, kalau sudah paham langsung saja dikerjakan LKS halaman 56. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.